kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami memulai pembelajaran kami Tuhan pimpin. Inilah dari doa kami dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Ada, Bu. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya, Bu. Ya, bimbingan kelompok itu adalah layanan yang dilakukan yang terdiri dari 4 sampai 10 orang. Contohnya seperti yang kita lakukan hari ini. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya, Bu. Oke, Ya, bimbingan kelompok itu adalah layanan yang dilakukan yang terdiri dari 4 sampai 10 orang yang dilakukan dengan siswa yang memiliki permasalahan yang sama seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi topik layanan kita yaitu mengatasi bullying di kelas. Siapa di sini yang suka membuli temannya? Kenapa suka membuli temannya? Asik, Bu. Karena merasa diri paling besar, Bu. Jadi guys ya. Iya, Bu. Jadi tujuan kita kalian mampu menjelaskan tentang perilaku bullying. Yang kedua, kalian mampu mengetahui contoh bentuk-bentuk bullying. Kemudian kalian mampu mengetahui dampak negatif perilaku bullying dan kalian mampu mengatasi bullying di kelas. Oke, jadi ada yang tahu apa itu bullying? Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan secara berulang-ulang, Bu. Ada lagi? Jadi kalau tidak ada, bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja atau dengan tujuan menyakiti. Kemudian bentuk-bentuk bullying itu ada 4. Bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, dan cyberbullying. Kemudian bullying fisik itu seperti memukul, menendang, dan mencubit. Kemudian bullying verbal itu seperti menyokong teman atau menghina. Kemudian bullying sosial itu seperti mempermalukan dan mengecilkan teman. Kemudian cyberbullying itu mengirim komentar kasar atau sindiran. Oke, kita akan bermain drama. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sosiodrama? Iya. Jadi sosiodrama itu metode pembelajaran atau kegiatan bermain peran yang digunakan untuk menggambarkan masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada naskahnya, Ibu akan bagikan dan kalian pelajari. Ya, Bu.
Bukan. Ya. Ini sedikit. Mungkin kalian silakan sempat judulnya. Judul drama Berani Bersuara. Tokoh Alia sebagai korban bullying, pendiam dan baik. Piko sebagai pelaku bullying dan suka meremehkan. Mira teman yang awalnya takut dan diam, dan Andi teman yang peduli dan berani membelah. Setiap sekolah ingin menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswanya. Namun kenyataannya tidak semua siswa merasakan hal yang sama. Di sebuah kelas terdapat seorang siswa yang sering menjadi sasaran ejekan. Ia memilih diam, berharap semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Alia duduk di bangkunya sambil menulis, wajahnya terlihat murung. Alia, kamu ngerjain kita sendiri lagi. Pantas aja kamu gak punya teman. Terlalu serius aja sih kamu jadi orang. Aku cuma mau belajar itu. Belajar terus. Nanti juga gak jadi apa-apa. Mira duduk di bangku depan mendengar, tapi pura-pura tidak tahu. Kata-kata yang terdengar setelah itu perlahan melukai hati Alia. Dia ingin membela diri, namun rasa takut membuatnya memilih diam. Tolong jangan begitu, Vito. Sensitif banget sih kamu. Aku cuma bercanda. Namun bercanda yang tertulis diulang dapat berubah menjadi luka yang dalam. Andi masuk kelas dan melihat situasi. Riko, kenapa kamu selalu mengganggu Alia? Aku cuma iseng kenapa semua jadi ribet. Karena yang kamu iseng itu sudah berlaluan. Kamu lihat, gak wajar aja. Dia jelas tersakiti. Andi, mungkin Riko memang bercanda, tapi aku sebagai binatang dia sendiri lagi ejek. Mira sebenarnya tahu apa yang terjadi, tetapi selama ini ia memilih diam karena takut ikut menjadi sasaran bullying. Jadi kalian semua kompak nyalahin aku. Bukan nyalahin, tapi memang mengingatkan kita satu kelas. Kalau ada satu disakiti, kita harus peduli. Aku gak minta dikasihannya, aku cuma minta dihargai. Suara Alia yang selama ini tertahan akhirnya keluar dengan penuh keberanian. Aku nggak sadar kalau kata-kataku seperti itu. Niko, kalau kamu di posisi Alia, kamu pasti juga sakit hati. Iya, aku salah. Maafkan aku, Alia. Aku mau memaafkan anak kamu, benar-benar mau berubah. Aku janji aku akan menjaga pertemanan kita. Permintaan maaf yang tulus menjadi langkah awal untuk perubahan. Mulai sekarang kalau ada yang bully, kita saling melindungi. Iya, aku juga tidak mau diam lagi. Terima kasih sudah mendengarkanku. Hari itu mereka
Kita harus saling menghargai dan menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain, Bu. Betul. Ada lagi tidak boleh membuli. Ada lagi Kita tidak boleh mengejek teman, mungkin itu kita anggap hanya candaan, tapi bagi teman kita itu menyakiti perasaannya. Oke, betul. Oke, jadi dampak negatif bullying itu gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, takut dan depresi. Yang kedua, penurunan rasa percaya diri dan harga diri. Yang ketiga, penurunan prestasi akademik karena sulit konsentrasi dan motivasi belajar menurun. Yang keempat, isolasi sosial, yaitu siswa yang menjadi korban bullying cenderung menarik diri dari pergaulan dan merasa kesepian. Yang kelima itu gangguan fisik akibat kekerasan langsung atau efek psikologis seperti sakit kepala dan takut yang tidak jelas asalnya. Oke, jadi Ibu akan membagi dalam dua kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Di kelompok 1 membahas tentang apa akibat jika bullying terus terjadi. Kelompok 1, apa akibat jika bullying terus terjadi. Dan kelompok 2, cara mengatasi bully di kelas. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Mari kami dari kelompok 1 akan mengikuti hasil diskusi kami tentang akibat jika bullying terus terjadi. Nah, akibat dari bullying yang sering terjadi dapat berakibat yang sangat serius dan berkepanjangan bagi korban, baik secara fisiknya, emosional maupun psikologis. Yang biasanya terjadi sekarang ini yaitu bunuh diri, Bu. Ya, betul, berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Cara mencegah bullying di kelas yang pertama itu membangun kesadaran di mana ajarkan siswa tentang dampak bullying dan pentingnya menghargai perbedaan. Yang kedua, meningkatkan empati, ajarkan siswa untuk memahami perasaan orang lain. Nah, yang ketiga, membangun komunitas, buat komunitas sekolah yang positif dan mendukung. Dan yang terakhir, awasi situasi kelas dan menangani bullying segera. Oke, betul, berikan tepuk tangan. Oke, jadi cara mengatasi bullying di kelas itu jangan takut melaporkan kepada orang tua jika mengalami bullying. Yang kedua, cari teman yang bisa dipercaya untuk diajak bicara dan minta bantuan. Yang ketiga, jadikan kelas tempat yang aman dan saling menghargai. Yang keempat, jika melihat bully, jangan diam, segera bantu atau datangkan
Yang kelima, berani berkata tidak dengan tegas pada pelaku bullying. Oke, dari sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu semuanya dari sini. Ice breakingnya itu tentu jadi fokus. Nggak tahu? Tahu. Oke, kita mulai. Tentu jadi fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Silakan dulu. Oke, dari pembelajaran kita, ada yang ingin memberikan kesimpulan. Tidak. Ya, yang saya dapat simpulkan dari materi kali ini yaitu bullying dapat diatasi dengan menumbuhkan sifat saling menghargai, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Peran aktif guru, orang tua, dan lingkungan sangat penting dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta dukungan bagi korban. Dengan komunikasi yang terbuka dan penerapan aturan yang tegas, bullying dapat dicegah sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Oke. Ada lagi? Bullying bisa dikurangi kalau semua orang mau peduli dan berani bertindak, saling menghargai, tidak mendidik teman, dan mau mendengarkan satu sama lain. Sangat penting supaya suasana jadi aman dan nyaman. Kalau melihat atau mengalami bullying, jangan diam saja, ceritakan ke guru, orang tua, atau orang yang bisa dipercaya, agar masalahnya bisa segera diselesaikan bersama. Oke, jadi Ibu telah menambahkan kesimpulan bullying di kelas harus diatasi dengan sikap saling menghargai, empati, dan keberanian untuk berbicara. Oke, sekian pembelajaran kita. Ada yang ingin memimpin kita dalam doa? Saya Bu, Lilian, silakan. sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita satu berdoa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kasih penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dari awal kegiatan kami kepada saat ini. Dan sekarang ya Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau tuntun sertai kami, semoga kami tiba di tempat kami dengan selamat. Ya Bapa dan kerajaan surga, ini menjadi doa ucapan syukur kami Bapa yang kami bawa menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian pembelajaran